Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika dari 24 HTN 1 dengan NIM 74235224. Di sini saya akan membuat tugas terakhir untuk pengganti UA semata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Haryanto Adriansyah, SIP, MSI. Di sini saya akan membuat video berupa berita sekaligus analisis terhadap kasus yang sangat relevan dengan materi kita setelah UTS, yaitu konflik lingkungan dalam penambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Kasus ini saya ambil adalah konflik masyarakat di Pulau Kabaena di Sulawesi Tenggara, sebuah peristiwa yang banyak disorot di media online karena menyangkut kasus kerusakan akibat tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Kasus kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan nikel seperti masalah banjir, longsor, pencemaran air sungai, maupun pencemaran laut sering menjadi sorotan publik. Tidak hanya itu, masalah sosial seperti konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan pun sering juga terjadi. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat sekitar karena dapat mengganggu kenyamanan ruang hidup, mengancam kesehatan warga, serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi sumber kehidupan utama masyarakat lokal, utamanya yang tinggal di daerah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam konteks kasus ini, saya tertarik untuk menyoroti sebuah kasus pencemaran lingkungan yang sempat viral yang terjadi di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara pada pertengahan tahun 2025 ini, di mana dalam media online diberitakan di Pulau Kabaena areal pesisirnya sudah dipenuhi oleh tanah dan lumpur yang mendalam, serta warna air lautnya sudah berwarna merah keruh. Ini disebabkan dari aktivitas pertambangan nikel yang sudah cukup masif di pulau tersebut, yang kerap mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Menurut salah satu sumber dari media online, dikatakan bahwa 75% wilayah Kabaena ini sudah masuk dalam konsesi tambang. Hal ini cukup miris, ya, karena Pulau Kabaena adalah pulau yang tergolong kecil dengan luas wilayah hanya kurang lebih dari 891 km persegi, dan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah jelas melarang adanya aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil, di mana yang dimaksud pulau kecil di sini adalah pulau yang memiliki luasan lebih kecil dari 2000 km persegi. Kasus pencemaran di pesisir Pulau Kabaena ini sudah sangat memprihatinkan karena sudah sangat mengganggu aktivitas utama masyarakat di pulau tersebut, yang mayoritasnya adalah nelayan. Nilai lokal di Pulau Kabaena ini terpaksa harus mencari lebih jauh dan juga hasil tangkapannya menurun sangat drastis. Mereka juga telah mendapatkan kompensasi yang memadai dari pelaku usaha tambang berkaitan dengan kerugian ekonomi yang diderita akibat pencemaran ini. Lebih buruknya lagi, sudah ada bukti pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan kandungan logam berat di laut, keran, hingga di urin masyarakat Pulau Kabaena. Kondisi ini menunjukkan sudah terjadi pencemaran yang sangat serius dan bahkan sudah mengancam kesehatan warga di desa itu. Sebagai tindak lanjut dari kasus ini, kabarnya sudah ada pelaku usaha yang mendapatkan penindakan dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui pencabutan izin usaha kasus di Pulau Kabaena ini. Hanyalah salah satu contoh dari sekian banyaknya permasalahan lingkungan akibat operasional tambang nikel di wilayah Sulawesi Tenggara dan juga di wilayah lainnya.
Meskipun sudah ada tindakan tegas, namun kerugian lingkungan sudah terlanjur terjadi, dan tentunya upaya untuk pemulihan lingkungan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, dan juga waktu pemulihan, dan dari semua ini, masyarakat lokal yang paling banyak menanggung kerugiannya. Tanggapan saya setelah mengetahui kasus ini adalah kasus pencemaran di Pulau Kabaina ini menggambarkan situasi yang sangat serius dan kompleks, terutama karena melibatkan kerusakan ekologis yang masif, pelanggaran hukum, serta dampak sosial ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat lokal. Kasus pencemaran lingkungan di Pulau Kabaina ini menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan ekologis ketika kepentingan ekonomi jauh lebih dominan daripada keselamatan lingkungan dan masyarakat. Kerusakan yang terjadi bukan hanya sekedar perubahan warna air laut menjadi merah atau pesisir yang tertimpa lumpur, kan tetapi juga masuk pada tahap ancaman serius terhadap kesehatan manusia, keberlanjutan ekosistem, dan masa depan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantungan pada laut. Ketika hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa adanya kandungan logam berat, sehingga pada urin warga, artinya pencemaran sudah menembus batas-batas yang seharusnya tidak mungkin terjadi jika pengawasan dan kepatuhan lingkungan berjalan dengan baik, bukan? Yang paling dirugikan tentunya adalah masyarakat lokal. Para nelayan Kabaina terpaksa melaut lebih jauh, mengeluarkan biaya yang lebih besar, dan tetap mendapatkan hasil tangkapan yang jauh menurun. Mereka kehilangan ruang hidup yang nyaman, kehilangan sumber ekonomi utama, dan bahkan kehilangan rasa aman atas kondisi kesehatan mereka sendiri. Ketidakadilan lingkungan seperti ini menunjukkan bahwa mereka yang tidak menikmati manfaat ekonomi tambang justru menjadi pihak yang menanggung dampak terburuknya. Kasus Kabaina pada akhirnya bukan hanya cerita tentang pencemaran lingkungan saja, kan tetapi juga tentang keselamatan tata kelola, ketidakadilan sosial, dan lemahnya perlindungan terhadap pulau-pulau kecil yang justru menyimpan kekayaan ekologis penting. Ini harus menjadi peringatan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh lagi mengorbankan keselamatan lingkungan dan hak hidup masyarakat lokal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.